dua. Ada 33 orang. Ini kelas 11. Kelas 10 kayaknya. Nah, di sini aku nanya dulu ketua kelasnya yang mana? Ini aku ngomong tadi dan sopan. Iya Pak, satu. Gak apa-apa guys, kita di sini mau presentasiin sesuatu yang mungkin dan insya Allah bisa nambah ilmu buat kalian semua. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Anissa Amalia Fitri. Tapi biar kita kayak temen nih, karena masih seumuran sebenarnya. Jadi kalian boleh panggil aku Titi aja. PI ya. Saya sih mau pakai T, mau pakai K, atau manggil aku juga belum tahu, nggak masalah. Nah, kalian udah tahu kan kita dari mana? Prodinya? Public speaking. Itu mah mata kuliahnya. Prodinya? Kedokteran. Public speaking belajar kedokteran. Kedokteran belajar public speaking. Jadi kita dari program studi komunikasi digital dan media. Terus kualifikasi yang ada di atas itu tahu kan? Tahu lah. Nah, kira-kira nih udah lihat tampilan begini nih. Kita mau jelasin tentang apa kira-kira? Tentang apa? Kan ini udah jelas banget nih. Presiden tentang Sumatera Barat. Oke, teman-teman. Jadi kedatangan aku dan teman-teman aku ke sini itu kurang lebih untuk menjelaskan tentang Sumatera Barat. Dan nanti juga ada sesuatu yang bikin kalian tahu lah tentang kenapa sih kita kesini dan kita tuh kelompok apa sih sebenarnya. Boleh langsung next. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak Sumatera Barat ada di sebelah mana? Di mana? Di pulau apa Sumatera Barat? Sumatera. Kalau misalkan di peta Indonesia nih ada di bagian kanan atau di bagian kiri? Kiri. Bener banget. Jadi Sumatera Barat itu ada di Pulau Sumatera. Ini pulaunya ya. Suara kalian maksudnya IPA atau IPS nih? Oke, kita agak sedikit belajar tentang IPS di sini. Nah, untuk secara astronomisnya sendiri itu Sumatera Barat itu ada di 2 derajat 54 hingga 3 derajat 30 lintang selatan dan 98 derajat 36 hingga 101 derajat 53 bujur timur. Kalau secara geografisnya itu Sumatera Barat itu berbatasan sama provinsi Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Barat, atas itu Sumatera Utara. Terus di bagian timurnya itu berbatasan dengan provinsi Riau dan Jambi. Tahu Jambi? Tahu Riau? Tahu. Tebak di sini kita ada orang Jambi lah sebenarnya. Menurut kalian mana yang orang Jambi? Oke, kalau kalian tahu sebenarnya kita di sini ada kedatangan orang luar juga yang kameranya di bawah situ. Nah, ganteng itu dia orang Jambi. Nah, terus bagian selatan dari Sumatera Barat itu berbatasan langsung sama provinsi Bengkulu. Terus di bagian barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia gitu teman-teman. Kalian tahu Samudra Hindia? Jadi orang itu ada kampus. Nah, ini ya Sumatera Barat. Jadi diingat bentukannya kayak gini. Ini Pulau Sumatera. Oke, tahu kan kalau di peta Indonesia di sebelah mana? Di sebelah mana? Kalau di peta Indonesia sebelah kanan atau kiri? Jadi kalau misalkan kita ngikutin waktu Indonesia, Sumatera Barat karena ada di sebelah kiri, masuknya waktu Indonesia apa? Wita. Waktu Indonesia kan? Waktu Indonesia timur. Nah, waktu Indonesia Barat karena dia ada di bagian barat dari seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk dari selanjutnya kalian bakal dijelasin sama teman-teman aku yang tadi udah sempat perkenalan diri. Mungkin boleh langsung aja ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, aku lanjut bantuin ya. Lanjutin materi ini. Jadi kita akan membahas tentang sejarah Sumatera. Sejarah Sumatera ini memang gak jauh-jauh dari sejarah Indonesia dan peraturan kita. Spesifiknya itu kalau kita membahas tentang Sumatera Barat itu pasti kita akan menggunakan kerajaan Pagaluh. Kerajaan Pagaluh ini adalah salah satu kerajaan yang ada di Sumatera Barat pada zaman abad ke-14 sebelum Indonesia merdeka. Di mana sekarang kerajaan Pagaluh ini menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan
Indonesia kan 1945. Kemudian Pulau Sumatera ini memisahkan ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Timur, dan lain-lain. Dan pada tahun 1948, Sumatera Barat sendiri resmi dibentuk menjadi suatu provinsi di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang udah pernah ke Sumatera Barat belum? Ada yang orang Sumatera Barat? Orang Minang? Nggak ada ya? Kalau orang Sumatera ada? Ada. Kalau teman-teman main nih ke Sumatera, itu Sumatera kan posisinya paling ujung ya. Dia posisinya di sini dan itu rata-rata mereka itu adanya banyak pegunungan dan juga banyak pegunungan, banyak bukit, banyak danau dan banyak pulau di dalamnya. Nah, Sumatera sendiri itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dia itu karena banyak bukit, jadi banyak tanaman-tanaman dan ini Sumatera Barat juga terkenal oleh perdagangannya di masa kolonial Belanda. Kemudian Sumatera Barat ini juga subur akan pertanian, tapi karena dia di dataran tinggi, dia itu rawan akan mineral seperti tanah longsor. Dan maksudnya akan dijelaskan oleh siapa? Balik lagi sama aku ini. Jadi di sini, karena tadi udah dibilangin kalau misalkan kita harus terus merhatiin banget nih, karena bakal ada quiz-quiz kecil di tengah presentasi ini. Mungkin bagiannya belum ada penjelasannya dan karena kalian yang mau buka. Tapi ya walaupun anak itu kayaknya kalian dari SD udah tahu dari gambarnya aja. Boleh dilihat pertanyaannya. Ia adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi. Lahir di Bukit Tinggi, ia berasal dari suku Minangkabau dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pemikirannya tajam, nasionalis, dan memperjuangkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah siapakah dia? Udah jawabnya pas cepet aja gimana? Udah jawabnya pas cepet aja kali ya? Aku hitung sampai 3. Yang angkat tangan pertama bakal dapat kesempatan buat jawab pertanyaannya. Oke? Siap ya? 1. Teman-teman lihatin ya. Lihatin ya. 1, 2, 3. Ready or not ready? Bukan jadi. Ya udah aku yang kesini. Namanya kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Tika.
di mana garis keturunan dan uang warisan itu biasanya diturunkan dari pihak si ibu. Dimana kalau misalnya ada orang Minang nikah, itu anaknya bakal ngikut ke suku ibunya gitu, jadi nggak ngikut ke suku bapaknya. Nah, yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat di sini banyak ya, ada buah muka dua, kurung sila, dipakai dan semacamnya. Risma, dipanggilnya apa Risma? Kenalan dulu namanya Risma. Halo Risma. Oke Risma, jadi jawabannya apa nih? Tarik piring. Tarik piring, bulan? Yakin? Yakin ya? Bukan karena dia pegang piring namanya tarik piring? Yakin gak? Yakin, oke yakin, dari Rismanya yakin katanya. Berarti dia lihatnya bukan cuma dari karena dia bawa piring katanya gitu. Oke? Kita langsung lihat jawabannya bareng-bareng, benar atau oh nggak ada ternyata. Oke, kita tanya dulu aja deh ke kakak-kakaknya. Kira-kira benar atau enggak? Ntar kakak-kakaknya jawabnya bareng ya. Jawabnya bareng ya, benar atau enggaknya ya. Oke, aku hitung sampai 3. Risma jangan deket. Enggak, kita ngomongin kalau salah. Oke, kalau salah masih bisa dijawab sama teman-teman yang lain. Oke? Boleh langsung untuk kakak-kakak semua jawab pertanyaannya. Kira-kira benar atau enggak? Kalau benar bilang benar, kalau salah jawab salah ya. Oke? Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Benar. Ternyata Risma benar. Risma itu emang tahu atau karena dia pegang piring doang nih? Tahu. Oh tahu ya. Di sini ada yang menari, ada yang menari. Apa Risma menari sebenarnya? Iya. Oh bukan. Oh ada menari. Oke, nah sebelum lanjutin, kayaknya lebih seru kalau misalkan kita agak pakai minum-minumnya nih. Gimana kalau misalkan sekarang antar teman ke teman atau teman ke kakak-kakaknya atau kakak-kakaknya ke kalian semua manggilnya pakai yang biasa dipakai sama orang-orang Minangkabau gimana? Jadi kalau misalkan aku manggil ke kalian yang laki-laki, aku manggilnya Bunda. Tapi kalau aku manggil ke kalian yang perempuan yang cantik-cantik, aku bilangnya Uni. Kalian juga kita sebaliknya. Ngerti? Ngerti? Berarti aku siapa? Uni. Uni apa? Uni apa? Uni cantik. Ayo tadi namanya siapa? Jangan gitu, ntar malu ya. Oke, kita lanjut aja kali ya. Kan masih terus bisa fokus kan? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah makanan khas. Di sini ada ikan asam padeh sama rendang. Teman-teman siapa sih yang umur segini belum pernah makan rendang? Siapa? Pasti udah pernah makan semua kan? Mau di lebaran atau nasi padang 10.000 deh, bisa kan ada rendang. Nah, aku mau ngejelasin tentang temennya nih, ikan asam padeh. Apaan sih itu? Itu adalah olahan ikan yang dimasak tanpa santan dan rasanya itu biasanya asam sama pedas. Nah, bumbu utamanya itu ada cabai, bawang, kunyit, sama itu apa biasanya pakai ikan patin ya guys, tapi bisa pakai ikan tongkol. Keren banget. Selanjutnya ada keripik sandai sama kerupuk jahe. Nah, kerupuk jahe itu sendiri apa sih?
pakein gulai. Nah itu namanya kerupuk jahe. Jadi biasanya itu kerupuk jahe itu dimakan barengan sama nasi padang. Nah kalau keripik sandal itu sendiri itu keripik olahan singkong khas Bukit Tinggi. Jadi biasanya tuh dia keluar dari varian rasa kayak balado, pedas, manis juga ada. Itu dia jadi makanan khas Sumatera Barat. Selanjutnya kita bakal bahas minuman khas dari Sumatera Barat. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Tia Anuda, panggil aja Tia, Unitia. Nah, terus minuman pertama itu ada teh talua. Kalian pernah dengar gak sih kayak teh yang dikasih telur atau minuman yang dikasih telur deh? Nah, Sumatera Barat itu punya teh tersendiri yang dikasih telur. Nah, cuma tuh dia komposisinya teh dan yang bikin creamy-nya itu adalah si telurnya itu. Nah, terus biar si telurnya nggak amis lah ya, soalnya kita kan nggak suka nih ada amis-amis apalagi di minuman ya. Nah, kita bisa pakai si perasan jeruk nipis supaya si amisnya ini hilang lah. Terus ada Aika Aka. Aika Aka ini dari lagu guys. Aika Aka itu tuh kayak cendol tapi versi Sumatera Barat karena dia tuh apa ya, yang bikin ngebedain ini minuman dari cendol itu adalah ini tuh dia pakai bahan-bahan herbal kayak jahe. Terus si Aika Aka itu punya manfaat tersendiri buat ibu-ibu yang habis melahirkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada minuman kopi kawa daun. Jadi kopi kawa daun ini tuh adalah kopi tapi teh. Jadi dia tuh komposisinya sebenarnya dari daun kopi ya. Nah, terus si daun kopi itu disangrai. Pokoknya dia si sistemnya tuh pakai sistem pengolahan kopi lah. Tapi itu dia komposisi utamanya dari daun kopi. Makanya dia tuh rasanya tuh teh tapi tuh pahitnya pahit kayak pahit kopi. Terus ada yang terakhir itu ada cinduan durian. Cinduan durian itu sebenarnya di Cibuannya itu adalah Cibua. Dia tuh Cibua tuh modelan cendol lah kalau di sini ya. Nah, cuman sama orang Sumatera Barat ini dimodifikasi lagi pakai durian soalnya orang Sumatera ini banyak banget pohon durian. Nah, kita balik lagi ke kuis dan pertanyaan nih. Wah, ini pertanyaannya gampang banget sih, apalagi buat kalian yang suka makan di nasi padang 10 ribuan, harusnya tahu lah tentang fakta ini. Jadi pertanyaannya itu orang tua katanya. Pertanyaan terlezat pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat nomor 1 di dunia. Skip dulu pertanyaannya. Rendang loh, makanan Indonesia emang bisa jadi top 1 dunia. Aja sih pertanyaannya simpel. Oke, udah nemu jawabannya? Udah nemu jawabannya? Tapi sebenarnya pada suka makan rendang gak sih? Kalian nih walaupun itu dari makanan Indonesia nih, dia pantas gak sih jadi top 1 di dunia? Sesuka itu kalian sama rendang? Oke, jadi aku kayak tadi sistemnya aku hitung sampai 3. Yang angkat tangan pertama itu yang berhak dan punya kesempatan buat jawab pertanyaan ini. Tapi sebelumnya aku nanya dulu nih ke kakak-kakak kesepakatan. Buat yang tadi udah jawab, boleh jawab lagi atau enggak nih? Enggak boleh. Gantian ya buat temen-temennya. Tapi ntar kalian bisa sharing aja. Oke, langsung aja. Rendang telah dinobatkan sebagai makanan terbesar nomor 1 di dunia. Aku hitung sampai 3, silakan angkat tangan. 1, 2. Sabar. Sabar loh, kayak mau tadi apa ini deh? Aku hitung lagi, aku ulangi lagi. 1, 2, 2,5. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh. Bentar. Siapa nih namanya? Siapa? Riga. Namanya Riga. Halo Riga. Oke Riga. Jadi pertanyaannya itu, rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat nomor 1 di dunia. Menurut kamu benar atau enggak? Betul. Berarti benar lah jawabannya kayaknya. Oke. Gimana jawabnya bacanya? Oke, boleh. Jadi kalau kata Riga itu katanya benar katanya. Menurut teman-teman
nggak kira-kira jawaban dari Kak? Nggak tahu ya, karena kita nggak tahu sebenarnya rendang tuh layak atau enggak sih di top 1 makanan terenak. Oke, langsung saja ini dia jawaban. Nah, jadi katanya kalau saya itu rendang ditempatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama data Forbes 50 most delicious food. Kemudian hidangan tersebut bilang versi CNN Internasional tahun 2011. Nanti di tahun 2011. Fotonya tuh berikannya. Oke, kita lanjut ya. Masih tetap fokus kan? Kita lanjut ya, umi-umi udah boleh dilanjut. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrolin perihal pariwisata yang ada di Sumatera Barat ini sendiri. Kalian ini kan di sini nggak ada yang orang Minang nih, tapi kata dia katanya dia orang Minang, bener nggak yang pakai baju krem tuh? Apa begini di sini? Bener nggak guys? Dia orang Minang. Hoax. Tapi kalian di sini ada yang pernah jalan-jalan di Sumatera Barat nggak? Nah, jadi di Sumatera Barat itu ada ikon Sumatera Barat yang namanya Jam Gadang. Pasti kita nggak asing dong sama yang namanya Jam Gadang ini. Jadi Jam Gadang itu letaknya ada di Bukit Tinggi. Nah, prakteknya karena ini Jam Gadang itu udah ada dari zaman kolonial Belanda. Dia tuh kalau kalian sadar ya, jamnya tuh bukan angka 4, kan dia pakai Romawi ya. Nah, terus angka 4-nya itu bukan I gitu loh, tapi kayak I 4 kali berjajar kayak 3. Nah, terus yang selanjutnya itu pariwisata selanjutnya ada Lembah Harau. Lembah Harau itu kalau di Amerika Serikat mah kayak adalah itu lupa juga. Nah, Lembah Harau itu terletak di kabupaten 50 kota. 50 kota? Iya betul. Nah, Lembah Harau itu fun fact-nya dia tuh tebing yang dari batu granit yang tingginya tuh 100 sampai 100 meter. Jadi di sini buat kalian yang suka panjat tebing boleh lah kesini, atau yang suka lihat air terjun nih boleh banget di Lembah Harau. Nah, terus destinasi selanjutnya itu kita ada Istana Pagaruyung. Nah, Istana Pagaruyung itu adalah replika Istana Kerajaan Minangkabau yang udah. Nah, istana ini tuh berisi adat-adat pakaian, entah itu senjata atau itu kayak alat musik tradisional Minang itu kebanyakan ada di sini. Next. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua, walaupun sekarang kayak cuacanya panas gitu, tapi teman-teman aku lihat di sini pada fokus perhatian yang ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke teman-teman, tadi setelah dijelasin sama teman-teman aku nih tentang gimana sih sejarah dari Sumatera Barat, makanan sama minuman khasnya apa. Terus tadi tuh sempat dijelasin juga tentang pariwisata dari Sumatera Barat itu sendiri. Sekarang kita lanjut. Aku di sini mau bahas tentang perekonomian dari Sumatera Barat itu sendiri. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui sumber utama perekonomian dari Sumatera Barat itu ternyata berasal dari sektor perikanannya. Jadi Sumatera Barat itu punya batas laut yang luas gitu ya. Jadi mereka kaya akan hasil lautnya, dan hasil ikan yang dihasilkan oleh mereka itu beberapa diantaranya ada ikan tuna sama ikan tongkol. Jadi yang sempat tadi disinggung juga sama Kak Anissa yang di belakang ya, yang makanan khas Sumatera Barat. Nanti di hari H Festival Budaya yang mungkin nanti akan dijelaskannya sama teman aku di slide selanjutnya, kita akan menampilkan atau menyajikan salah satu makanan khas Sumatera Barat yang bahan dasarnya itu dari ikan tuna dan tongkol, yaitu ikan asam pade. Ikan asam pade, kenapa namanya ikan asam pade? Karena dia rasanya asam dan pade itu artinya pedas. Jadi rasanya asam dan pedas. Tapi ternyata di Sumatera Barat itu bukan cuma kaya akan hasil ikan lautnya aja, tapi ikan tawarnya juga mereka kaya gitu. Dimana di daratan mereka punya banyak sungai dan kolam-kolam yang mereka
wakil dari Insinyur Soekarno-Hatta. Lanjut kita ke tokoh yang kedua. Di sini ada Buya Hamka. Mungkin teman-teman nggak asing gitu ya sama tokoh yang satu ini, karena beliau ini merupakan salah satu sastrawan dan hasil dari yang dia itu masih karyanya itu masih sampai sekarang bisa kita baca. Dan salah satu karya yang terkenalnya itu adalah novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyck gitu, yang sempat diangkat jadi film layar lebar juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah nonton filmnya. Ya, jadi ini tokoh yang kedua yang berasal dari Sumatera Barat adalah Buya Hamka. Kita langsung ke tokoh yang terakhir, ada Sultan Syahrir. Beliau ini merupakan salah satu tokoh inspiratif ya bagi kita anak-anak Gen Z, karena dia itu dulu pernah memperjuangkan Indonesia dalam sistem diplomasi. Jadi kita sebagai Gen Z ini sekarang harus menjadikan dia sebagai tokoh inspiratif. Kita harus bisa punya pemikiran yang luas, yang kritis, yang bisa beda dari orang lain. Oke, inilah salah satu beberapa tokoh terkenal yang berasal dari Sumatera Barat. Boleh dilanjut. Yang kita ada ini praktek dari Sumatera Barat, itu yang pertama ada dua cara. Nah, ini kita akan dari sini kantau. Jadi kalau kalian ini nantinya kerja semua orang Minang dan Kantau, jangan kaget karena emang dari sini Kantau ini emang darah daging dari Minang ini. Yang kedua ada arsitekturnya, atap menukai tanah kepala bisa dilihat ya. Yang anti ini, dan bisa kalian lihat juga di tempat-tempat makan yang emang adanya kayak tadi ruang baik. Dan selanjutnya ada jumlah ruang. Gue didikin perempuan dalam laki-laki. Misal di rumah itu ada 3 orang perempuan, maka ruangan yang seperti itu 3. Dan terakhir ada franchise dan publis. Jadi ruang makan padang ini sebar di seluruh Indonesia. Jadi ikon kuliner dengan sejarah nasi bertumpuk dan lauk yang melimpah. Jadi kalau kalian melihat nasi padang seperti mana-mana, karena mereka itu franchise dan publis. Oke teman-teman, karena dari tadi kayaknya udah agak panas otaknya buat memahami materi-materi ini, jadi kita ada sedikit ice cream yang bisa bikin kalian setidaknya agak mengesal otaknya. Kira-kira kalian pengennya dipandu ice creamnya sama yang mana nih? Sama kakak yang mana? Yang paling ganteng lah. Yang paling ganteng mau yang mana nih? Mau sama kakak yang mana? Mau sama uda-udi yang mana? Tidak. Oke, kita langsung aja. Jadi selama sesi ekspedisi itu bakal dipandu sama Uda Aidin. Kita panggil aja Uda Aidin. Ini yang tadi kata aku dia dari Jambi, yang berbatasan langsung sama Sumatera Barat. Nah, buat sesi selanjutnya kita ada speaking. Buat gamesnya itu, saya jalan teknisnya dulu ya. Nah, teknisnya itu sambung kata. Jadi kata awal itu dimulai dari aku, terus nanti bisa dilanjut sesuai sama siapa yang saya tuju. Jadi nanti ditentukan. Kita dikasih waktu 3 detik buat nyambungin katanya. Yang lebih dari 3 detik maju ke depan. Udah paham belum teknisnya? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan biar jelasin lagi. Zaman ya. Uda Aidin katanya mau dicontohin dulu. Contoh. Kasih paham. Aku naik, boleh Esa. Contoh. Aku naik. Delma. Pokoknya ini teman-teman aku mau cobain. Jadi kata yang kalian sebutin itu harus nyambung sama kata sebelumnya yang disebutin oleh teman kalian. Oke, ngerti? Nangkep sejauh ini nangkep? Nangkep ya? Oke, udah ini boleh langsung dimulai. Udah siap kan? Siap ya? Atau mau pemanasan dulu? Pemanasan coba kali coba. Coba dulu. Berarti ini belum secara resmi. Silakan. Aku makan ayam. Untuk siapa? Teman nyesuk ya.
Aku jalan. 1, 2, 3. Maju. Masa yang menekannya ya. Oke, ini mulai sepeda. Mulai serius, terus mana ayo terus siram. Aku siram. 1, 2, 3. Nah, maju. Udah maju. Udah maju. Udah pilih nggak bisa. Ya. Aku pergi ke 1, 2, langsung 2, 1, 2, 3. Tunjuk langsung. Habis jawab langsung tunjuk. Maju. 2, 3. Maju. Maju. Jadi ini diingetin lagi ya. Jadi habis kalian jawab itu langsung tunjuk selanjutnya yang nyambungin kalimat kalian itu siapa. Satu kata aja. Oke. Jadi aku nonton 1, 2, 3. Ya. Maju. 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 Udah kali. Nih. Jadi 3 orang yang maju di depan ini, kalau mau duduk ada hukumannya dulu dijalanin. Nah, hukumannya itu apa? Hukumannya itu kalian tuh harus baca secara komputer. Nah, boleh. Jadi kalian itu sih bakal ditugasin buat baca komputer. Betul belum komputer kayak gimana? Jadi kalian ini bakal ceritanya berperan sebagai news anchor atau seorang pembawa berita. Jadi nanti bakal ada skip, ada teks yang kayak berjalan gitu. Jadi nanti bakal ditayangin sebuah video yang ada tulisan jalan itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah kalian itu harus baca sesuai beatnya. Boleh contohin dulu? Boleh contohin dulu? Siapa yang mau contohin sih? Gak ada. Udah ready? Nih. Nah, videonya kayak gini. Kayak suara nggak? Kita langsung mulai. Halo teman-teman. Nah, ini aku contohin dulu ya. Kalau kalian mau duduk lagi, harus bisa. Bisa lah. Ayo. Ready, mulai. Kita langsung mulai.
Indonesia. Nangkep ya? Ngerti kan sistemnya? Oke. Jadi siapa yang mulai pertama? Atau mau break nih? Atau mau ditunjuk sama temen-temennya? Jangan. Ayo, sepakatan kalian. Siapa yang mau mulai pertama? Tiga. Kalau salah gimana nih? Katanya mungkin ya. Kalau salah katanya mau dikasih hukuman yang lain. Oke, boleh. Kakak-kakak udah Uni boleh siapin hukuman yang lain. Kakak juga bersedia untuk hukuman yang lain. Siap enggak? Ya, sudah ada. Ya. Oke, mulai. Halo semuanya, semoga sehat-sehat dimanapun berada. Aku Ivana Margareta. Kali ini aku akan menantang kalian semuanya untuk menjadi Miss Anchor. Nah, kali ini aku akan kalian untuk membaca berita melalui prompter. Susah tuh ya, kira-kira langsung saja yuk. Siapa berani coba? Langsung saja, kita coba dari sekarang. Kamu akan menantang posisi sesuai batang hari dan jamnya. Beruntung tidak ada kejiwaan dalam insiden ini. Bukan hanya keluarga atau pegawai yang lagi dari anak Thailand Muara Sabah menuju Jambi menabrak kapal perahu kecil yang biasa digunakan untuk transportasi warga dan menghadirkan belasan keramba ikan. Ya. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 5.30 WIB pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa, adapun kerugian material dari jumlah taksi mencapai juta. Pihak perusahaan pemilik kapal Tongkang saat ini telah berdamai dengan warga yang menjadi korban tabrakan dan akan menjatuhi seluruh kerusakan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dan saya Emriga mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Metro TV Bangkit Bergerak Bersama. Udah ikhlas nih, udah lagi tempat duduk ya? Udah boleh ya? Boleh. Lanjut, siapa nih? Siapa? Kevin. Boleh, siap? Oke, siap katanya. Gak susah kan? Gak sih, Kak. Enggak kan? Gampang kan? Siap? Oke, mulai. Saya akan menantang diri Anda untuk membacakan berita melalui prompter berikut ini yang ada di tangan adalah bagian sebagai informasi yang pertama, pemirsa ketika aneh dan tidak biasanya ada seekor sapi yang mengenai ke lantai 2 rumah warga. Viral di media sosial terlihat seekor sapi dengan badan yang cukup besar berwarna coklat mendadak lompat menaiki balkon lantai 2 rumah warga. Video tersebut kita membuat menjadi kebingungan karena minum dan penandaan kok bisa minum naik bahkan otak yang lagi saling melihat jatuh bangun melihat dengan menggunakan demikian dapat kami sampaikan saya terakhir selamat ulang tahun dari ini sampai berkat bersama.
nugasin kelompok kita untuk terjun ke sini hari ini itu itu mata kuliahnya public speaking, dan tugasnya itu kita belajar kayak gitu, belajar dari news anchor dan segala macam lah. Intinya belajar untuk berbicara di depan ini. Dan yang tadi udah berani belajar di depan, menurut aku keren banget sih. Kalian udah ada calon-calon public speaking. Mau dilanjut? Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau materi selanjutnya adalah materi tentang kita. Jadi aku dan teman-teman aku itu mau kenalin ke kalian siapa sih sebenarnya kita dan kenapa sih kita jadi sekelompok di sini. Oke, kalian ngerti kan setidaknya, dan kenapa kita harus bawain Sumatera Barat buat presentasi hari ini. Itu bakal ada di jawabannya di presentasi berikutnya. Oke, langsung saja presentasi berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada penjelasan tentang festival budaya. Itu festival budaya itu acara tahunan, yaitu acara rutin yang diselenggarakan oleh Vokasi PB. Tadi juga bagian tugas akhir yaitu bisa dibilang proyek akhir lah di prodi komunikasi ini. Jadi festival budaya yang sekarang itu diadakan di Alun-Alun Kota Bogor tanggal 18 Mei. Yang ditampilkan itu ada adat, makanan khas, maskot, dan alat kesenian lainnya. Terus yang ada yang istimewa dari festival budaya tahun ini yaitu nambah 2 budaya, yang sebelumnya 20 jadi 22. Dan budaya yang nama itu ada Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Halo semua, aku izin masuk ya. Perkenalkan nama aku Diniket. Nah, aku izin menjelaskan selanjutnya. Jadi kelompok kami itu mendapatkan bagian daerah itu Sumatera Barat. Nah, untuk tema acara di Festival Budaya Nusantara 16 nanti, tema kami itu Raja di Ranah Pagaruyung. Jadi ranah ini artinya tanah, dan Pagaruyung itu merupakan salah satu kerajaan yang ada di Minangkabau. Cuma bagian ice breaking doang, Edin. Dia cuma bagian ice breaking doang. Gue nangkapnya gue agak jelasin kok. Pagaruyung karena untuk color palette dan juga properti untuk nanti kami festival itu menggunakan unsur-unsur dari kerajaan Pagaruyung itu. Boleh diklik? Nah, nanti di sana kami akan menampilkan 3 tarian. Yang pertama itu tari Bajamba. Bajamba sendiri ini merupakan dari bahasa Minangkabau yang artinya itu makan bersama dalam satu tempat.
gadis yang cerdas dan juga baik hati. Tetapi dia dijodohkan oleh Datuk Maringgi. Padahal, oh, kenapa dia bisa dijodohkan dengan Datuk Maringgi? Karena untuk menyelamatkan ekonomi keluarganya. Padahal cinta sejatinya itu, padahal cinta sejatinya itu namanya itu Samsul Bahri. Kalau ini aku ingin nanya, kalau kalian jadi Siti Nurbaya, apa kalian mengorbankan hati kalian padahal kalian gak suka jika apa berkorban demi apa rela berkorban demi keluarga coba? Setuju apa enggak? Apa kamu dari rumah? Kamu lari sama Samsul Bahri? Oke, cukup sekian. Presentasi dari aku. Terima kasih. Oh ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada ini. Nah, di sini dari tadi aku mau tekanin ya, kalau di acara konferensi Sumatera Barat ini, kalian tuh kalau misalnya hadir sebagai audiens, kalian tuh bakal dapat konsumsi secara gratis, gak ada fee-nya gitu. Nah, konsumsi yang kita sajiin buat para audiens itu apa aja sih? Nah, ada beberapa itu kayak udang, ikan asam paden. Nah, ikan asam paden itu biasanya ikan itu pakai ikan totol, atau kalau mau lebih mahal dikit pakai ikan satin. Nah, terus ada udangnya, ada udangnya itu kayak pupuk kulit gitu ya, yang disiram sama kuah gulai gitu. Terus ada keripik sanjay ini kurang lebih sama aja kayak keripik balado. Terus ada cendol durian. Nah, jadi lucu banget nih kalau kalian gak hadir di acara Festival Budaya Nusantara ini pada tanggal 18 Mei di alun-alun Kota Bogor. Jadi kami nantikan kehadiran kalian di acara Festival Budaya nanti. Oke, teman-teman. Jadi sejauh ini tuh udah ngerti belum sih kita tuh kelompok apa sebenarnya? Ngerti gak? Ada yang bisa jelasin ulang nggak? Oke, jadi aku jelasin ulang ya di sini. Kalau kita itu adalah salah satu kelompok yang nanti bertugas di festival budaya yang akan diadain di Kota Bogor, tepatnya di alun-alun Bogor, kayak gitu. Nah, kita itu kebagian untuk memperkenalkan, kayak mempromosikan ya, memperkenalkan budaya dari Sumatera Barat, dari provinsi Sumatera Barat. Selain kita sebenarnya ada sekitar 21 kelompok lainnya yang juga bawain atau memperkenalkan provinsi-provinsi yang berbeda. Ada Jawa Barat, ada Jogja, ada Sulawesi, ada Riau, ada macam-macam, ada Kalimantan juga ada. Pokoknya ada Papua juga ada, Aceh, Betawi semua ada. Nah, terus sebenarnya kenapa tadi nggak ada kalian buat datang? Cuman sejauh ini aku nggak memaksakan kalian karena jaraknya cukup jauh ya dari Kota Bogor. Cuman ya kalau kalian ke sana, kalau kamu khawatir sekarang bakal dapat makanan gratis banyak banget dari provinsi-provinsi yang lain. Terus sebelum ke penutupan, karena tadi kalian udah perhatikan dan di sini mungkin beda sama yang baru datang tadi. Jadi kalau yang tadi udah perhatiin dari awal sampai akhir, aku mau minta tolong ke salah satu dari kalian yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan dan kesan dan pesan untuk kita ke depan. Nanti ada hadiah dari kita. Jangan cuma-cuma. Kesimpulannya aku nggak maksa untuk kalian ada semua gitu, ada semua itu nggak harus. Tapi setidaknya ngebuktiin kalau kalian tuh perhatiin kita dari tadi. Gitu. Siapa yang bersedia nih? Dik, maju dik. Siapa ini namanya mau maju gak? Keisha mau maju gak? Kita cuma tukar kesimpulan, pesan dan pesan buat kita. Gimana yang kesimpulan pesan kalian semua bisa dibantu sama teman-teman semua buat sampai di kita. Gimana? Ada gak nih yang mau? Kayak yang lain? Masa yang depan enggak? Enggak, sumpah, kita enggak akan, maksudnya kita enggak akan kayak kita enggak akan gitu. Kita bener-bener cuma pengen tahu nih kalian tuh dari tadi ngehargain kita dan perhatian kita atau enggak sih gitu aja. Cuma gak apa-apa. Tangan
Nah guys, kita dari tadi capek banget nih. Gimana kalau kita agak olahraga dikit, mau nggak? Olahraga dikit. Tebak apa olahraganya? Olah. Kan olahraga yang bisa kita aktifin bareng-bareng. Nah, jadi kita mau bikin konten TikTok. Kita bikin Velocity. Siap semua? Siap gak? Siap ya? Siap ya? Oke, siap semuanya? Ini, touch up dulu. Boleh. Yang mau touch up dulu silakan. Aku pengen touch up dulu nih. Kontennya gimana nih? Ini Sah. Bentar ya, aku ingat lagi. Aku ingat, aku cek dulu. Tapi kalian tahu kan sistemnya Velocity kayak gimana? Tahu kan? Nanti kalau kalian mau lihat hasil videonya, kemungkinan bakal kita posting di Instagramnya. Di Instagramnya @minangfest_. Oke, catat ya, @minangfest_. Di follow aja kalau kalian pengen lihat hasilnya atau pengen minta hasilnya boleh. Nih teman-teman nih, ini ada TikToknya, ada videonya, ada TikToknya. Doang, mereka gerakannya coba. Jadi gini, ini lagu-lagunya kedengeran gak sih ke kalian? Nah ini mungkin agak gak kenal kalian sama lagunya, jadi lagu Minang yang dijadiin Velocity gitu lah. Gerakannya simple banget, gini. Dah, nangkep nggak? Ini aku belakangnya biar gak rancu, kanan kirinya gini. Ada muternya kan teman-teman. Udah gini. Oke, siap? Oke, siap. Boleh langsung semuanya merapat ke bagian tengah sini. Boleh. Sini, jangan sampai aku tarik gitu. Ayo semuanya merapat ke sini. Tika. Ayo sini merapat ke sini. Karena takut yang nggak ini di kamera. Iya, boleh. Boleh Arjun.